Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Zainal Alim di bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad. Jangan lupa subscribe, like di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Ittihad. Hari ini saya kedatangan seorang tamu agung, tamu yang cukup sensasional di Kota Tangerang. Beliau adalah tokoh pendidikan, tetapi selain beliau tokoh pendidikan, beliau adalah seorang aktivis di UMKM. Ya, beliau Bapak Mufid. Selamat datang, Bapak Mufid. Selamat datang, PKI. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat merupakan kebanggaan bagi saya dapat diundang di acara yang luar biasa nih, nemenin PKI bincang-bincang pemirsa. Benar. Karena memang kita itu punya kegiatan untuk nongkrong-nongkrong, luar biasa. Tapi nongkrong yang sekiranya ada manfaatnya, bisa membangun edukasi kepada masyarakat. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Ya, nah Pak Mufid ini sahabat-sahabat sekalian, selain dia aktivis pendidikan, dia aktivis UMKM. Beliau sebelum fokus di dunia pendidikan, beliau itu sudah malang melintang dan berbagai organisasi beliau ikuti. Maka beliau tidak hanya terkenal kalau di Kota Tangerang, tapi sudah populer. Pak Mufid, sebelum di pendidikan itu dan UMKM, jenengan kan aktif di berbagai organisasi. Betul, Pak Kiai. Apa saja itu organisasi yang dijalani sebelumnya? Hampir semua organisasi yang ada sih di Kota Tangerang ini khususnya, dan di Provinsi Banten pada umumnya sebagai transisi peralihan sampai tingkat provinsi. Sampai tingkat provinsi Banten. Karena Banten itu kan awal-awal pendirian sebagai provinsi. Saya sempat terlibat di situ. Ya mungkin hanya PKK dan Dharma Wanita kali yang saya boleh ikut. Kalau itu boleh ikut sih mau boleh. Faktor jenis itu mah. Ya. Saya di tempat itu justru di sini awalnya. Waktu SMA itu saya aktif di remaja Masjid Agung Al-Ittihad. Tahun berapa itu? Itu kurang lebih tahun 97. Tahun 97. Saya awal SMA. Berarti masih umur 17 tahun. 17-an ya? 17 tahun. Saya mulai aktif berorganisasi itu di tingkat masyarakat itu di usia 17 tahun. Masya Allah. Jadi saya awal mulai itu memang aktif di sini di Masjid Agung Al-Ittihad. Dulu Masjid Agung Al-Ittihad ini adalah masjid yang paling terbesar di Tangerang. Di Tangerang. Masjid Agung. Sebelum ada Masjid Raya Al-Azhar. Kami ditempa di sini. Remaja masjid di sini, kegiatan pengajian, pesantren kilat. Betul. Dulu tuh masyarakat Tangerang dan kabupaten. Dulu di Masjid Agung ini ada pesantren masyarakat kilat? Ada, itu agenda rutin sebagai penempaan kader-kader aktivis itu di pesantren kilat, pesantren Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan itu di minggu kedua pada saat mulai libur sekolah, anak-anak SMA itu dikumpulkan di sini, sekota dan kabupaten Tangerang. Oh gitu? Iya, saya angkatan yang kedua. Berarti dulu di Masjid Agung ini tidak hanya jadi tempat sholat Jumat, sholat 5 waktu saja. Sebagai kawah candra di muka. Pengkaderan, tempat pengkaderan. Jadi tempat pengkaderan ya? Betul. Dulu zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Sebenarnya sudah adem ayem nih. Makanya harapan kita harus dibangkitkan lagi. Betul. Sebelum Masjid Raya Al-Azhar itu berdiri, ini sebagai pusat kegiatan. Pusat kegiatan di sini. Nah, saya berawal dari remaja masjid sini, kemudian bergabung setelah aktif di sini, ikut mendirikan BKPRMI. BKPRMI. Untuk wilayah Kota Tangerangnya. Dewan Pimpinan Daerah Kota Tangerang. Dan saya termasuk salah satu pengurus kecamatan Tangerang. Jadi Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Tangerang di sini markasnya. Markasnya di sini. Markasnya di sini. BKPRMI itu. Iya, markas awalnya untuk Kota Tangerang. Berarti di sini. Setelah Al-Azhar dibangun baru semuanya geser ke sana untuk mempersiapkan transisi. Jadi Al-Azhar itu pada saat itu merupakan transisi remajanya dari sini semua. Yang SDM-nya dioper dari Al-Ittihad. Betul. Sehingga setelah ada Al-Azhar, Al-Ittihad merasa tertinggal. Gitu. Nah, berawal dari situ, dari remaja masjid. Itu mungkin Al-Ittihad bukan merasa tertinggal, memang sudah ditinggal. Betul. Karena kan kadernya fungsi statusnya juga berubah. Kan sebagai masjid tingkat kecamatan. Kabupaten masih.
Dulu miliknya masih kabupaten, tapi status fungsinya di tingkat kecamatan. Iya, akhirnya kader-kader yang memang punya kepedulian besar kepada masjid sudah boyong semua ke Laltom, sehingga dia lihat kekurangan kader. Betul, di situ. Akhirnya keder itu. Iya. Ada biasa Iya kan? Biasa ada yang baru, yang lama ditinggalin. Ya, begitu. Karena kalau yang baru masih harum. Iya, jadi saya ditempa di situ di remaja masjid. Kemudian saya juga aktif kuliah di Muhammadiyah. Di UMT? Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dulu namanya bukan UMT, namanya STAI dan STIE. Berarti Sekolah Tinggi Agama Islam dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam. Dan saya masuk sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, saya aktif di Muhammadiyah. Memang keluarga saya basic pengkaderannya di Muhammadiyah, Muhammadiyah. Saya matang di Muhammadiyah. Di situ mulai dari pengurus ikatan pelajar Muhammadiyah atau ikatan remaja Muhammadiyah. Saya memegang pimpinan tingkat kota. Terus kemudian beralih sebagai ketua di IPMI ya, IPM ya, IPM atau IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, dulu ketua saya ketua pertama Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IPM itu adalah Bang Dahnil Anjar Simanjuntak yang sekarang itu wakil kepala Badan Haji. Yang saya lihat kemarin melakukan negosiasi di Saudi Arabia itu ketua saya sekretaris beliau. Jadi itu seangkatan kami seangkatan di Tangerang itu. Karena beliau juga aslinya orang Tangerang, Ciledug. Kenapa nggak kemudian ikut ke ini, ke Kemenak? Mungkin beda situasi kondisi dan beda nasib. Gitu. Beda nasib. Perjuangan sama, tapi nasib yang bisa beda. Ya, jadi setelah beliau, saya generasi keduanya menggantikan. Dulu waktu beliau ketua, saya sekretaris. Nah, beliau pindah ke pemuda, saya menjadi ketua di remaja Muhammadiyahnya. Nah, waktu menjadi pemuda Muhammadiyah, saya diajak. Jadi saya jadi pengurus pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Sempat ya? Sempat. Baik di tingkat berapa kota. Periode itu? Di satu pusat? periode. Satu periode. Dia jadi ketua pemudanya. Jadi saya malang melintang di Muhammadiyah sampai sekarang. Jadi pengurus daerah Muhammadiyah. Sekarang masih jadi pengurus daerah Muhammadiyah bagian Kota Tangerang. Bagian divisi pengkaderan. Divisi pengkaderan. Nah, dari Muhammadiyah diutus ikut KNPI yang markasnya di Gor Kota Tangerang. Jadi itu perkumpulan para pemuda di situ di KNPI. Nah, kalau KNPI itu kan kumpulan dari berbagai organisasi. Betul. Saya wakil dari Ikatan Muhammadiyah tadi. Sampai sekarang? Sekarang sudah enggak. Saya 5 periode di sana. Di KNPI itu? Iya, dari satu periode 3 tahun, berarti hampir 15 tahun di sana. Di KNPI? Iya, sampai dapat istri pun di KNPI? Sama pengkaderannya di KNPI. Wah, ini sama-sama kader KNPI. Ternyata KNPI itu membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil menyatukan dua insan yang kemudian beranak pinak. Betul. Yang tadinya kader ya sudah. Akhirnya sering aktivitas dan kegiatan bareng. Akhirnya ada benih-benih rahmat dan cinta yang ditanam di kita. Sampai sekarang alhamdulillah masih utuh. Hampir 17 tahun berkeluarga, dikasih buah hati 2 anak. Ada 2 anak ya? Iya, jadi sama-sama aktivis, paham Pak Kiai. Iya. Jadi kalau saya pulang malam, rapat, kegiatan luar kota, saling percaya satu sama lainnya, sudah paham. Gitu ya? Tidak dicemburuin. Gitu ya? Kalau yang istri nggak diabsen gitu ya? Kalau dapat isinya anak mamah, ya baru rapat sebentar udah dipanggil pulang. Bukan dipanggil pulang. Diabsen kata teman-teman. Ya, ini Pak Mufid. Itulah dunia kita ya. Betul. Ternyata dunia itu memang tidak sesempit daun kelor. Betul. Banyak wilayah-wilayah yang bisa kita garap dengan perjuangan kita. Nah, oleh karena itu salah satunya di dunia pendidikan nih Pak Mufid. Itu jenengan itu membuka pendidikan luar sekolah. Ya, paket A, paket B, paket C. Pendidikan masyarakat lah ya. Iya, pendidikan masyarakat. Itu dari tahun berapa? Sebelum dijawab, minum boleh dulu. kopi. Iya, karena boleh. Pertanyaannya berat nih PKI. Karena filosofi saya, seberat apapun akan kita hadapi, tapi kopi dulu. Kopi dulu, iya. Makanya seringkali Pak Mufid, semua masalah di Indonesia itu
itu bisa diselesaikan dengan kopi, Pak. Iya, luar biasa. Coba Baik, deh, dipakai. kalau kita lihat, kalau ada masalah, selesai dengan kopdar. Betul, Kopdar. Monggo, Bang Fit. Ya, jadi saya memang setelah aktivitas organisasi itu diiringi dengan hobi. Hobi memberikan pengkaderan kepada junior-junior tadinya. Hobi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, kepada pemuda. Berawal dari situ hobi. Jadi hobi mendidik, hobi mengkader. Tapi basic saya bukan seorang pendidik, bukan seorang guru. Karena latar belakang pendidikan saya itu di bidang ekonomi. Oh, sampai ekonomi ya? S1 Ekonomi Syariah Islam. S2-nya Magister Manajemen. Ini nggak nyambung sama sekali. Nggak nih. nyambung sama sekali. Ini nggak Saya nyambung. Tapi nyambungnya di tapi manajemennya. hobi, ya di manajemennya sebagai pemiliknya. Iya, kan penting membangun organisasi lembaga pendidikan itu tidak hanya bagaimana dia bisa menjadi tenaga pengajar, Betul. tapi bagaimana manajemennya dikelola dengan sebaik-baiknya gitu kan. Gitu, ya, jadi di dunia pendidikan itu berawal dari hobi saja, dari hobi dan kecintaan. Iya, Dari mulai baca buku kita hobi, suka baca buku, kemudian sering memberikan materi-materi pembekalan kepada junior-junior dan pelatihan-pelatihan. Nah dari situ ada program dulu di KNPI yang namanya pendidikan untuk anak-anak yang putus sekolah dan menganggur. Program kepemudaan. Iya. Akhirnya kita meng-hire anak-anak muda sekeliling kota Tangerang, setiap kecamatan mendata yang putus sekolah dan tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Nah, zaman dulu di era tahun 2000-an, tahun 2000-an itu belum ada program yang namanya sekolah gratis. Dari pemerintah kan belum ada Jadi akhirnya banyak yang lulus sekolah itu hanya tingkat SD atau SMP. Jadi tidak mau melanjutkan kan mahal. Negeri saja berbayar. Sekarang sebenarnya slogannya sudah gratis, Pak Mufid. Tapi faktanya masih banyak yang mahal sekolah. Tapi kan naik ongkosnya bayar ke sekolah. Beli seragam bajunya bayar. Bayar, benar. Bukunya ada beberapa yang bayar. Justru mahalan itunya pakai ini pada masuk sekolahnya. Jadi sebenarnya dibilang pendidikan gratis itu ya tidak gratis juga. Paling gratis cuma SPP-nya. Gitu kan ya, gitu ya. Nah, jadi saya berawal dari situ, belajar mendirikan bersama-sama teman-teman di KNPI. Alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Justru banyak mereka yang sudah yang putus sekolah tapi sudah bekerja atau mereka menganggur ingin mendapatkan kerja yang lebih baik, mengikuti program sekolah Kejar Paket namanya. Namanya Sekolah Pendidikan Masyarakat PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh iya. Gitu. Jadi berbasis pendidikan masyarakat. Apa bedanya pusat kegiatan belajar masyarakat dengan yang pernah saya dengar namanya pendidikan luar sekolah itu apa sih? Pendidikan luar sekolah itu memang jenisnya. Kalau PKBM itu lembaganya. Jadi pendidikan luar sekolah itu banyak. Ada pendidikan PAUD yang ada di tiap-tiap kelurahan itu RW gitu kan. Itu masuk PLS itu? Betul, masuk PLS. Kemudian kursus vokasi, kursus bahasa Inggris, kursus menjahit, kursus montir itu juga masuk. Nanti kita bagian dari situ, PKBM itu. Jadi PLS itu secara umum. Betul, secara umum. Nah, PKBM itu bagian dari PLS. Tapi kan sebenarnya juga PKBM sekarang diklasikal. Diklasikalnya dalam? Jadi kayak jenengan di paket A itu kan klasikal kan? Itu tingkatan. Iya. Tingkatannya paket A, paket B, paket C. Ya kan? Paket A itu untuk yang ingin mendapatkan ijazah SD, paket B itu untuk mendapatkan ijazah SMP, dan paket C itu untuk mendapatkan ijazah SMA. Itu umurnya berapa untuk bisa ikut paket itu? Misal ada orang, saya nih pengen kerja di pabrik seumpamanya. Tapi ternyata umur saya sudah 25 tahun atau 30 tahun, katakan begitu. Tapi saya belum punya ijazah SMA. SMP saya punya. Umur segitu bisa nggak itu ikut paket itu? Bisa. Jadi sekolah paket itu sebenarnya sekolah yang berbasisnya syariah. Berbasisnya ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang lahat. Jadi sebelum dia dikubur masih bisa pakai. Jadi usianya tidak ada batasan. Oh gitu. Kalau dia mau mengambil paket A, tidak ada batasan usia. Tapi usia untuk ujian itu harus minimal 11 tahun. Untuk ujiannya. Masuknya bebas. Kalau dia di atas sudah usia 20 tahun, 30 tahun, tapi belum pernah sekolah
SD dan belum mempunyai ijazah SD, itu bisa mendapatkan ijazah SD. Dia hanya hanya mengambil pembelajaran kurang lebih 2 semester lah di kita. Oh gitu. Jadi bisa. Nah, itu Kalau masyarakat dapat untuk SMP atau SMA, dia juga tidak ada batasan usia. Yang penting dia sudah bisa menyelesaikan ijazah SD, dia tidak melanjutkan SMP-nya waktu dahulunya karena berbagai faktor ya. Kemudian dia sudah bekerja atau merantau, lalu dia ingin meningkatkan derajat pendidikannya dan derajat kesejahteraan hidupnya kan. Betul. Kadang itu linear tuh. Iya. Antara pendidikannya meningkat, jabatannya juga meningkat. Betul. Gitu. Karena pasti skillnya berbeda. Betul. Itu tidak ada batasan usia. Ada kemauan, semangat, dia bisa ikut. Begitupun yang SMA sebaiknya seperti itu. Jadi sekolah bebas umur. Oh, bebas umur. Selagi dia sehat walafiat. Mau umur 50 bisa ya? Betul. Siswa saya ada usianya 60 tahun masih. Dia waktu itu ada pemilihan RT di kampungnya karena dia tidak punya ijazah SD sama sekali. Oh, dia mau jalan RT? Ya, dia nggak boleh. Akhirnya dia kesel begitu tuh, marah, ngamuk-ngamuk. Akhirnya dari marahnya itu mengeluarkan energi positif, dia bersekolah lagi. Kawan saya yang mendampingi saya setiap hari, Kang Dedi, itu juga sama, nggak punya ijazah SD dari sekarang usianya sudah 50 tahun. Tapi sekarang udah. Karena dia apa yang Rasulullah dalam hadis dikatakan dengan siapa bertemannya akan kecipratan. Betul, karena dia berteman dengan saya yang punya sekolahan, dia dapat ijazah. Coba dia hanya bertemannya di pasar, cuma dapat ikan doang setiap hari pulangnya. Benar. Dia ikut SD, setelah SD, SMP, lulus, ikut, saya suruh sekolah lagi belajar SMP, dia mau gitu kan, sambil mendampingi saya, dia kan keahliannya driver saja gitu kan. Dapat SMP, nah sekarang sudah mau dapat SMA, nggak kerasa. Oh, Masya Allah. Usianya sudah 50 lebih. Berarti luar biasa. Betul. Sampean bisa memberi banyak manfaat ini sama orang-orang. Tuh, teman-teman sahabat BBS, umur berapapun Anda, pengen nyalon anggota dewan, pengen nyalon RT yang belum punya ijazah, silakan bisa komunikasi dengan kita. Siap, Pak Insya Allah kita akan melayani untuk mendapatkan ijazah, baik itu paket A, paket B, paket C. Tapi kalau paket A nggak bisa nyalon dewan loh. Betul. Karena paket C. Paket C minimal. Paket C. Yes. Tahun kemarin aja pemilu 2024 ada 5 orang siswa saya, alumni siswa saya paket C yang nyalon anggota dewan. Karena saya diverifikasi langsung oleh KPU. Oh gitu. Dan mereka lulus. Oh iya. Dan sekolah saya alhamdulillah dari 50 lembaga PKBM yang sama sekota Tangerang hanya 3 yang terakreditasi A. A itu kan berarti unggul ya Pak Kiai ya. Berkat support, bantuan dan teman-teman semuanya dan kegigihan kita, keseriusan kita untuk mendidik, hanya ada 3 yang grade A. Di Kota Tangerang. Saya. Di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang. Saya satunya saya. Jadi sudah terpercaya dan saya sudah berdiri hampir lebih dari 10 tahun. Jadi tadi itu Pak Mufid tuh cerita bahwa ada 5 calon anggota dewan kemarin yang kemudian ijazahnya diverifikasi. Betul, oleh KPU. Ke sekolah jenengan. Betul. Ya, jadi kalau orang mau nyalon dewan, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon gubernur, begitu itu ya? Betul. Itu pasti ijazahnya diverifikasi dulu. Ke sekolah bersangkutan. Iya. Seperti dengan yang rame-rame sekarang Pak Kiai. Jadi saya senyum simpul. Saya nggak ngomong itu gitu loh. Seperti yang rame-rame sekarang. Artinya kita hanya ingin mendidik masyarakat bahwa tidak gampang menjadi pejabat publik. Betul. Iya kan? Betul. Kalau PNS ditelusuri. Betul. Sebelum dia dikasih SK ditelusuri dulu kan. Betul. Ini asbabul wurudnya bagaimana orang ini. Bapaknya siapa terus ya kan. Sekolahnya di mana. Sekolahnya di mana. Ijazahnya benar apa enggak. Iya. Nah, untuk jadi anggota dewan itu diverifikasinya itu ke sekolah. Tidak hanya berkasnya saja. Tidak hanya berkasnya, tapi semua jenjang pendidikannya diverifikasi. Didatangi ke sekolah. Iya, misal SD. SD-nya di mana? Di A. Iya, itu dari KPU datang. Datang ke sekolahnya. SMP-nya di mana? Betul. Di B. Didatengin itu. Iya, saya kaget tuh didatangi sama KPU tuh. Karena nggak ada konfirmasi dari anak didiknya. Namanya
namanya verifikasi kalau dikasih tahu dulu dipersiapkan atau tahu datang. Iya. Makanya kita yakin. Tapi karena kita kredibel, Ya. menjaga administrasi, administrasinya kita tertata dengan rapi, dia menunjukkan bukti kopian ada nggak di sini, database-nya, Iya. data pesertanya ada, sesuai namanya, mereka lulus verifikasi. Iya. Makanya kalau saya punya keyakinan kalau pejabat publik itu, saya yakin ijazahnya tidak akan palsu. Pasti, Iya, harus. tidak akan palsu. Karena itu verifikasinya sebelum dia jadi pejabat, dalam rangka prosesnya pun sudah diverifikasi. harus verifikasi. Iya, diverifikasi begitu. Cuma memang kadang di Indonesia kadang Pak Mufid ijazah itu nggak palsu. Cuma cara mendapatkannya kadang yang berbeda-beda. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin cara mendapatkannya yang berbeda-beda. Itu mah teknis. Iya. Tapi kalau palsu saya yakin nggak bakal palsu. Betul. Tapi kalau teknis mendapatkannya. Tapi ada palsu ada kejadian. Oh, gimana? Baru nih, baru banget kejadiannya. Jadi kemarin itu kan rame-ramenya program pengangkatan ASN serentak ya. Iya. Jadi dari tenaga honorer Iya. diangkat otomatis menjadi ASN P3K. Betul. Nah, salah satunya itu para penyapu jalanan, para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada beberapa yang karena dia butuhnya instan, cepat-cepat ya, Iya. dia memperoleh di suatu tempat dengan harga murah, 100 atau 200 ribu. Nah, makanya para pemirsa sekalian, Iya. sahabat YouTube-nya Pak Kiai, jangan sampai tergiur dan tertipu dengan tawaran yang instan. 100 atau 200 ribu. Tapi pada saat dapat seketika itu juga, cepat seketika itu dapat, dia mengajukan berkas. Nah, setelah diverifikasi, dia tidak bisa menunjukkan aslinya dan tidak bisa menunjukkan legalisirnya. Oh iya, itu pasti Karena palsu kan lah. kesalahannya di percetakan. Iya, pasti palsu lah kalau begitu. Dia dapatnya dari percetakan. Nah, Iya. itu ditemukan oleh salah satu pegawai, calon pegawai. Nah, akhirnya yang saya maksud begini Pak Mufid. Yang saya maksud pejabat itu tidak mungkin palsu kalau sudah diverifikasi. betul. Jadi Pasti dia bisa betul. dapat legalisasi itu, Ya, legalisir kan. betul. Cuma memang kadang kalau sudah tingkat S1, S2 itu kadang cara mendapatkannya yang berbeda-beda. Betul. Ya, Misal nih, daftar kuliah di salah satu perguruan tinggi, ya kan? Ya, dia masuk beberapa kali Iya. terus, tapi mungkin dengan berbagai macam kesibukan dan lain semacamnya. Itu hanya cara saja. Betul. Tapi kalau palsunya nggak bakal Ya, palsu. betul. Kalau itu nggak mau, karena Iya, udah itu. misal nih, saya bawa ijazah, saya bilang lulusan dari tempat jenengan. Tapi saya minta legalisir, kan pasti dilegalisir sama sampean. Betul. Dan yang dikirim ke institusi itu adalah ijazah yang legalisir. Yang legalisir. Kan gitu kan? Betul. Iya, jadi kalau yang tidak bisa menunjukkan legalisirnya itu, nah itu yang itu akan pasti disebut dia palsu itu, iya. Itu udah kejadian seperti itu. jadi ada. sekolahnya di mana, Pak Mufid? Kalau sekolah Bukan sekolahnya kalau yang palsu di mana? di percetakan. Karena dicetak sehari jadi. Iya. Ya, Saya itu ya, suka hati-hati dengan oknum-oknum yang memberi angin segar, udah gak usah sekolah, ntar lagi juga dapat, harganya murah, nggak bisa. Jadi proses pendidikan itu harus berjenjang, harus diikuti dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi bukan hanya ijazah saja yang penting dalam sekolah, tapi ilmunya yang dan penting, prosesnya. Itu banyak dinamikanya Ya, itu. betul, Iya gitu ya. betul. Nah, sekarang di mana PKBM-nya jenengan? Kalau PKBM saya ada di pusat kota Tangerang. Oh. Di dekat Pasar Anyar. Oh, dekat Pasar Nggak Anyar? jauh beda dari nggak jauh jaraknya dari Al Ittihad, Oh, Ponpes Al Ittihad. Iya. Masjid Agung Alamat ini. lengkapnya di mana? Alamat Di lengkapnya? Jalan Sukabakti 4, nomor 36, RT 05, RW 010, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Nah, itu Atau alamatnya. kalau misalnya sekarang kan zaman udah canggih ya. Iya. Searching aja di Meta AI atau di Google bisnis atau di Google itu dengan lembaga saya terkenalnya dengan homeschooling prestasi gemilang Homeschooling prestasi gemilang atau PKBM prestasi gemilang itu udah ada, ditunjukin sama Mbah Google dah, baik hati saya ini. Sahabat BBS semua sekalian yang saya hormati, Pondok Pesantren Al Ittihad
itu sudah bekerja sama dengan Betul. beliau. Ya, Oke. udah lama bekerja sama. Saya tanya alamatnya di mana, itu supaya beliau langsung menyampaikan, sahabat BBS bisa langsung searching di situ. Mau lewat kita di pondok pesantren boleh, langsung kepada beliau Mangga, silakan. boleh. Tahun ini ada beberapa dari pondok pesantren Al-Ittihad yang sudah dibantu. Ada 6 siswa. Ada 6 siswa yang sudah lulus lewat paket ABC. Ya. Totalnya saya tahun ini meluluskan 112 siswa. 112 siswa dari Lumayan jenjang itu ya. SD, SMP, SMA. Banyak juga itu ya. Alhamdulillah, Mas. Ternyata animo masyarakat itu besar ya Betul. untuk pendidikan. Betul. Ya. Nah, itulah itu alternatif. Alternatif bagi yang sudah tidak mungkin masuk pendidikan formal. Betul. Masuk MTS, SMP kagak mungkin karena umurnya udah 20. Satu-satunya jalan lewat itu ya PKBM di Pak Mufid ini salah satunya. Pak Mufid, selain di PKBM itu kan jenengan juga aktif di UMKM. Ya. Nah, itu kemarin sampean langsung dinobatkan menjadi ketua ini UMKM nih. Sahabat UMKM ya. Iya. Sahabat UMKM Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Tangerang. Kecamatan Tangerang. Ini ketuanya ada di sini nih sama saya sekarang. Siap, oke. Tuh. Itu apa proyeksi program ke depan untuk UMKM Kota Tangerang yang jenengan canangkan untuk kemajuan terutama untuk teman-teman di UMKM Kecamatan Tangerang ya. ini Pak Mufid? Apa Siap, Pak Mufid? Bicara UMKM adalah itu hobi juga. Jadi berawal pendidikan juga hobi, UMKM juga hobi. Saya dulu menolak jadi guru karena pengennya berusaha. Jadi ceritanya oleh orang tua saya sudah dibelikan, orang tua saya adalah guru. Orang tua saya guru. Ini cerita sedikit sebentar ya, Kiai ya. Iya. Orang tua saya biasanya adalah guru agama, Pak Kiai juga lah sama tokoh masyarakat di Tangerang ini dan salah satu sesepuh dan pendiri juga dari Masjid Agung ini awalnya. Pak Haji Syafruddin. Itu sangat sahabat dekat dengan Pak Haji Tohiruddin, dengan Pak Kiai Fatah Abdul Sulaiman, Pak Kiai Edi Junaidi itu satu listing. Oh, jenengan putranya Haji Syafruddin. Dia kepala sekolah MTSN Negeri Tangerang 1. Saya baru tahu. Betul. Masya Allah. Jadi awalnya saya baru tahu ini. Keluarga saya itu guru. Nah, saya menolak untuk menjadi guru awalnya. Jadi kata ayah saya, jadi udah dibelikan formulir untuk jadi sekolah guru agama. Setelah lulus SMA, udah kamu sekolah di Muhammadiyah jurusan guru nih, formulirnya gratis. Sekolahnya. Nah, di situ saya menolak. Saya hobinya dagang, saya bilang gitu dari kecil saya. Iya. Ngikuti dari ibu, ibu suka buka warung, saya suka ngebantu gitu. Ibu warung, bapak dari guru. Guru gitu, saling mendukung. Tapi waktu itu kalau guru bukunya tebel-tebel, duitnya tipis-tipis. Iya, benar. Kalau pengusaha, bukunya tipis-tipis, duitnya tebel-tebel. Nah, dari kacamata yang kasar itu saya memilih jadi pengusaha. Benar, makanya ada bahasa candaan begini, jadi dosen tuh kagak enak. Kenapa? Soalnya ngomongnya sadus, duit sasen. Betul, oke. Awal dari situ. Bahasa candaannya begitu. Ya, akhirnya saya tidak mau jadi guru. Saya pengen jadi pengusaha. Akhirnya saya belajar dagang dengan ibu saya. Dari sekolah saya udah belajar berdagang. Dari SMP saya belajar berdagang. SMA saya hobi dagang. Kuliah apalagi? Sudah biaya sendiri. Sudah sering berdagang. Gitu. Dagangnya macam-macam. Dagang buku, dagang sepatu. Gitu. Dagang baju. Sudah punya basic dunia perdagangan ya? Demen dagang. Jadi memang saya dengan walaupun kecil-kecil itu yang menghidupi saya udah nggak minta uang jajan dari orang tua lagi. Saya punya cita-cita pengen beli sepeda, ya saya ngumpulin dari hasil berdagang. Gitu. Dan pada saat nikah pun waktu itu kerja sebagai pegawai bank syariah. Belum mencukupi, tapi usia saya sudah matang dalam nikah. Setelah kerja saya berdagang, atau di tempat kerja saya berdagang baju busana muslim. Gitu. Nah itu yang menambah income saya untuk mempercepat saya beli mahar. Gitu. Tahu sahabat-sahabat BBS semua, khususnya anak-anak muda, kalau mau nikah, usahain jadi duit sendiri. Jangan mentang-mentang nikah kan tanggung jawab orang tua, nggak bisa. Masa depanmu adalah harus ditentukan mulai dengan hari ini. Karena kan kata Rasulullah juga hadis saya, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berniaga atau berdagang. Saya hobinya berdagang. Nah, akhirnya jiwa UMKM saya terlatih dengan sekarang itu namanya UMKM ya. Terus saya berdagang. Sekarang terakhir kemarin waktu Covid itu basic dagang saya adalah madu.
Oh, madu. Madu, ya karena kan Ini madu yang di apa nih? ah? Madu yang diminum apa madu yang digendong? Nah, itu yang diizinkan oleh istri saya. Oh. Boleh dagang madu asal jangan aku di madu kan. Oh gitu. Oh, berarti ini madu yang diminum ya? Betul. Oh iya. Jadi saya berusaha dagang madu. Nah, dari situ berkembang. Nah, saya jadi anggota UMKM dibina, dididik sama Dinas Indakot di Kecamatan Tangerang. Nah, saya kemarin diminta sama kawan-kawan untuk merapihkan kepengurusan UMKM Kecamatan Tangerang yang masih belum rapi. Nah, visi saya ke depan adalah bagaimana teman-teman ini dari usaha. Kan UMKM itu kan singkatan sebenarnya, tingkatan jenjang jenis pengusaha. Ya, pertama mikro itu kan kecil banget. Mikro. Jadi teman-teman yang usahanya benar-benar kecil banget, yang hanya keuntungannya modalnya hanya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta gitu kan masih tergolong mikro. Nah, teman-teman mikro ini ukurannya sampai berapa sih? Sampai dari 100.000 sampai berapa? Di bawah 5 juta ya. Oh, di bawah 5 mikro juta. Itu. Di atas 5 sampai 10 juta itu udah kecil. Usaha kecil. Jadi dari mikro, teman-teman yang masih berusaha berdagang, belajar berdagang menjadi baik, menjadi meningkat, naik menjadi skalanya usaha kecil. Oh, gitu. Dari kecil menjadi menengah. Jadi UMKM itu usaha mikro, kecil menengah. Jadi adanya progres kenaikan. Ini kalau kayak sekolah di tempat jenengan ada jenjangnya ya. Ingin membawa teman-teman yang pertama adalah memelihara semangat. Jadi kalau bersama-sama itu semangatnya akan terjaga. Kalau berusaha sendiri itu kalau udah mulai nggak laku atau nggak punya modal, lemes, jenuh, stres. Iya, betul. Gitulah. Tapi kalau kita dengan komunitas, kita bisa saling mensupport satu sama lain dan membangkitkan semangat. Minimal kan mendoakan ya, betul, ya. Minimal begitu. Dagang sangan sampeyan laris, laku, berkah. Minimal jadi kan ada semangat. Minimal disupport. Betul. Kalau lagi sepi, ya kita yang beli. Betul. Jadi itu dari teman-teman yang usahanya mikro naik tingkat menjadi usaha kecil. Dari yang kecil naik tingkat lagi menjadi usaha menengah, sehingga menjadi pengusaha yang besar. Sebelum menjadi Sandiaga Uno Sandiwara ya. Berikutnya jadi ya kan. Itu program saya, jadi menjaga semangat teman-teman agar terus maju dan berkembang. Nah, ke depan kalau ini UMKM Kecamatan Tangerang ini sudah rapi, sekarang ini kita ada program pendataan. Pendataan anggota agar terdata dan tertata rapi. Setelah didata rapi, kita membuka peluang-peluang market di Kota Tangerang ini, atau di Kecamatan Tangerang ini kan kecamatan tuan rumah, ibu kota di Kota Tangerang ini. Betul. Pusat-pusat ekonomi yang ada seperti Pasar Lama, Pasar Anyar itu kan dikuasai sama migran. Betul. Dari luar. Iya. Nah, masyarakat Kecamatan Tangerang sendiri kan sebagian besar hanya sebagai penonton. Karena sudah kaya. Betul, merasa kaya. Jadi masyarakat Tangerang sendiri sudah kaya-kaya. Betul, merasa kaya sebenarnya. Kalau yang dari luar itu karena kesini memang tahu di situ ada potensi banyak orang kaya. Akhirnya kita tersingkir. Dia kan kaya. Jadi orang luar ini tahu, oh di sini ada potensi. Orang Tangerang kaya-kaya, maka jualanlah dia di situ. Gitu. Lah, makanya, dia ingin mendapat manfaat dari orang yang kaya-kaya gitu. Makanya jangan bahasa atau peribahasanya, jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Oh gitu ya. Masyarakat Kecamatan Tangerang jangan merasa berkecil hati, jangan mati di lumbung padi. Ini kan lumbung padi nih, Kecamatan Tangerang ini. Sentra-sentra ekonomi banyak. Ayo semangat, kita maju bersama-sama. Betul. Itu visi kita. Nah, ke depan kalau sudah rapi, sudah tertata, tahun 2026 ini Forum UMKM Kecamatan Tangerang yang tadinya merupakan forum kecil saja akan bermetamorfosa menjadi sebuah koperasi yang berbadan hukum, sehingga teman-teman dapat terlindungi secara keanggotaannya dan bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain secara sah untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif di sumber-sumber atau sentra-sentra ekonomi yang ada. Oh gitu. Kedepannya seperti itu. Mohon doa, dukungannya dari teman-teman semuanya, teman-teman UMKM. Ayo kita bersama-sama merapihkan keanggotaan. Setelah merapikan, kita tata, kita bersatu, padu, kompak, sehingga kita bisa besar. Kalau sudah besar, seperti sapu lidi, kalau sudah diikat kuat, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan. Kecuali dicabut satu. Ketuanya dicabut. Mudah-mudahan juga doakan saya selalu sehat ya Pak Kiai. Pak Kiai, karena udah
kesehatannya udah agak menurun nih. Iya. Nggak boleh terlalu capek, nggak terlalu gelap, nggak seperti waktu dulu dengan banyak Ya, organisasi. karena memang kita itu dari waktu ke waktu kesehatan kita pasti akan menurun. Umur itu nggak bisa dibohongin. Gitu. Nah, makanya di sisa perjuangan saya yang sudah hampir setengah, kan 40 tahun itu kan sudah titik tengah ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Kemarin perjuangan luar biasa, ini titik tengah. Kalau saya istirahat di rumah akan semakin cepat tua dan cepat lemah dan tidak bermanfaat. Betul. Saya prinsipnya di sisa setengah perjuangan saya lagi masih punya semangat agar bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi umat, bagi bangsa, negara, agama. Sehingga saya insya Allah menjadi akhir nantinya ya khusus Khotimah yang bisa dikenang manfaatnya. Itu saja sih cita-citanya. Jadi kalau manusia sudah pergi, sekiranya meninggalkan sejarah maslahah. Siap. Kan gitu kan ya? Betul. Iya. Jadi itu teman-teman UMKM, perlu saya menukil satu kalimat bahwa kalau menjadi pengusaha itu harus bermental miskin. Jangan bermental kaya. Betul. Iya kan? Kalau bermental kaya itu akhirnya nggak jadi dagang. Betul. Jadi harus bermental miskin supaya punya semangat untuk usaha. Kalau mental kaya, kata Sayyidina Ali itu orang yang kaya itu orang yang nggak butuh apapun. Kalau orang kaya nggak butuh apa-apa, ya sudah tidur aja udah nggak butuh apa-apa. Jadi harus punya mental semangat yang tinggi. Sehingga bangkit terus. Harus bangkit terus. Nah itu tadi yang katanya jenengan Pak Mufid, orang Tangerang jangan ini harus bangkit. Nah, orang Tangerang sudah merasa kaya. Nah, orang kaya itu orang yang nggak butuh kepada apa-apa. Manih taja anis syai'. Orang yang masih butuh pada sesuatu itu fakrun fakir. Malam yahtaj anis syai' fa huwa ghaniyun. Orang yang sudah nggak butuh kepada apapun itu sudah kaya. Itu. Jadi kalau orang masih bisa ngopi, ngerokok, cengengesan, bercanda, kerja kagak, cari duit kagak, apa kagak, itu kaya dia. Mager. Iya. Ya, saya dengan jenengan ini masih miskin tuh. Karena masih semangat ngurusin UMKM, semangat ngurusin ini, karena kita masih miskin. Jadi kita belum kaya. Artinya jangan menjadi mental miskin. Kalau mental miskin sukanya minta-minta. Saya tadi itu lihat Pak Mufid di YouTube ada orang pura-pura pakai tongkat. Ditangkep tuh sama KDM. Iya kan? Itu ditangkap sama KDM, bilangnya sakit, ditarik tongkatnya jalan biasa. Jangan begitu. Itu bukan hanya mental miskin itu penipu itu namanya. Gitu Pak Mufid ya. Jadi UMKM itu nanti targetnya dengan akan membangun sebuah koperasi. Betul, koperasi. Yang sekarang lagi digaungkan dan digerakkan lagi oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Iya, koperasi merah putih itu ya. Kalau koperasi merah putih terkuptasi atau terbatasi dengan wilayah, hanya ada di desa. Nah, makanya kita akan menjadi koperasi mandiri yang anggotanya para pengusaha semua. Gitu, para UMKM anggotanya. Jadi nanti di situ kita akan mensupport satu sama lainnya. Contoh Pak Kiai misalnya. Pak Kiai punya warung nih. Sambil ngerokok saya. Mangga, silakan Pak Kiai. Terus. Contoh sederhana ya Pak Kiai ya. Jadi contoh misalnya Pak Kiai punya kelompok pondok pesantren. Iya. Gitu. Kami Pak Kiai nanti menjadi anggota sebagai anggota koperasi UMKM. Nah, kita nanti akan bekerja sama dengan sentra-sentra kelembagaan distribusi dan produksi. Contoh misalnya untuk sembako lah bahasa kecilnya ya. Itu dengan Bulog kita akan kerjasama. Kalau pribadi kan nggak bisa. Iya. Gitu kan. Jadi kita dengan lembaga koperasi itu kita menawarkan akan bekerjasama dengan Bulog. Ini saya punya anggota 100 anggota. Para pelaku usaha UMKM di Kota Tangerang sangat membutuhkan, bahasa sederhananya, sembako. Bulog kan sentral sembako di pemerintah kita, di negara kita gitu kan. Yang kita kadang menjadi mitra. Kadang ngurusin beras jadi tikus beras gitu. Jadi kita kerjasama dengan Bulog contohnya. Bulog kita akan membuka gerai nantinya. Iya. Di bawah koperasi ini toko atau gerai koperasi yang anggotanya. Nah, nanti ada anggaplah 10% atau 20% kebutuhan, baik kebutuhan usaha maupun kebutuhan rumah tangga anggota itu wajib belanja di koperasi kita. Contoh misalnya Pak Kiai selain punya pesantren kan ada warung di pesantren misalnya. Iya. Pesantren itu butuh makan, minimal berasnya dari kita supply, beli di kita. Nanti kan dari anggota itu kan dari anggota untuk anggota. Iya, Nanti warung, kebutuhan warung misalnya apa kebutuhan
penjualan kebutuhan pokok di sana. Misalnya Indominya nanti kita yang support. Oh. Atau telurnya, atau minyak gorengnya, atau air minumnya kita yang support. Nah, Pak Kiai nggak usah. Kita supportnya kan koperasi itu kan kita menghimpun dana dari anggota kan. Iya, Kita iya. putarkan untuk anggota lagi. Itu namanya minal ummah ilal Betul. ummah limaslahatil ummah itu. Jadi kan? contoh misalnya Pak Kiai punya warung bakso misalnya. Warung bakso itu yang bahan dasar yang kebutuhan utama misalnya Daging. daging atau terigu misalnya. Terigunya dari kita lah misalnya kalau dagingnya sudah kita belum besar misalnya. Iya, Pakai iya. terigunya dari kita. Tapi itu bisa kerjasama Pak Mufid. Jadi kayak koperasi nih kerjasama dengan salah satu RPH. Siap itu. Itu bisa. Itu agenda ke depannya. Ini kan Iya, kita ambil untuk contoh mensuplai. kecilnya. Iya, Contoh iya. kecilnya misalnya terigunya. Oke, terigunya kita yang support. Pakai berarti pakai dari modal 1 juta misalnya ya, anggaran untuk beli terigu 100.000. Iya. Nah 100.000-nya itu nggak usah bermodal uang dulu. 100.000-nya untuk disimpan atau diputarkan keren. 100.000-nya itu kita yang drop. Iya. Kita drop nih barang 100.000. Nanti bayarnya apakah hari itu sore besoknya lagi mau belanja Iya. atau per 1 minggu. Oh, Jadi kan gitu. Pak Kiai sudah kita titipkan Iya, barang. atau kita support modal. Iya. Kita misalnya nggak hanya support uang koperasi itu kan sekarang mah koperasi jeleknya hanya simpan pinjam. Iya. Bahkan yang lebih jeleknya lagi koperasi pinjam saja nggak mau nyimpan. Anggota maunya pinjam saja. Karena memang branding koperasi itu yang hari ini populer adalah koperasi simpan pinjam. Iya, nyimpannya nggak Ja- pernah, minjam aja. Padahal ada koperasi juga namanya KSU. KSU, Koperasi serba usaha. Gitu. Gitu. Itu tidak pernah diambil sama orang. Betul. Karena katanya saya dulu punya temen, namanya ini Haji Miskari. Dulu waktu saya di sono. Dia juga, ngomong-ngomong, dia juga orang koperasi. Kata dia itu, yang paling enak jual beli itu memang jual beli duit. Jadi bukan jual beli beras. Maka koperasi itu orientasinya adalah orientasi simpan pinjam. Saya tertarik ngomongin koperasi itu. Iya, Pak Mufid. itu contoh kecil. Jadi kita support. Jadi kan UMKM yang lainnya kan misalnya dia contoh dia yang punya usaha kuliner, baik itu bakso, dimsum, roti dan satu atau dua bahan support. Iya. Apakah nanti bayarnya mingguan atau apa? Jadi dia nggak perlu misalnya kadang yang mikro misalnya, misalnya pedagang nasi uduk lah, kan mikro itu harian ya. Iya. Dia kan harus keluar modal hari itu belanja 500.000. 500 itu dia belanja misalnya beras, gorengan apa minyak sayur untuk gorengan misalnya ya kan. Gitu. Nah, 2 item itu aja yang kita support kan dia hanya modal 50.000. Betul. Setengahnya dari kita. Kita bantu dia. Nih, berasnya, nih minyaknya dari kita. Sorenya setelah jualannya laku baru bayar. Besoknya. Iya. Baru dia ambil lagi. Kan itu meringankan. Betul. Meringankan betul. anggota. Jadi Iya. kadang ada cerita sedih anggota, kok kenapa nggak dagang? Modalnya nggak ada, kepake buat anak sekolah, kepake buat biaya rumah sakit, sehingga dia nggak bisa dagang, berhenti lah dia. Nah, itu tapi harus inget tuh teman-teman UMKM Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang khususnya. Nanti kalau disupport modal, jangan modalnya buat bayar anaknya sekolah lagi, akhirnya kagak bayar. Betul, harus disisihkan. Iya. Nanti kita dampingi juga manajemennya. Iya, kadang begitu Pak Mufid Betul. yang terjadi. Ya. Contoh di Masjid Agung nih, ada bantuan pinjaman dari Basnas Pusat untuk UMKM di Betul. Tangerang. Kasih, itu ada beberapa yang nggak jalan sampai sekarang itu. Karena mungkin hanya dibantu, diberikan, tapi tidak didampingi. Didampingin. Akhirnya setelah dilakukan pendampingan, kadang orangnya kemudian kagak tahu pada kemana. Oh iya, itu karena wilayahnya Jadi, jauh kali mungkin. iya. Ya. Kalau kita kan sekupnya kecamatan Ini B cuma di datanya. sekitar sini. Kemarin ada koordinatornya yang curhat sama saya, pusing tuh. Kenapa? Ini ada 3 yang manusianya udah gak tahu ada di mana. Biasalah itu. Itu human error ya. Human error ada. Tapi ini harus kita ingatkan Betul. kepada khususnya teman-teman di UMKM Kecamatan Tangerang. Itu yang diberikan adalah amanah yang Betul. harus dijaga, ya kan? Siap. Harus dikembalikan karena itu sifatnya utang. Betul, iya. Iya kan? Jangan sampai wassalamualaikum utangnya masih ini gitu. Kira-kira begitu. Betul. Oh, itu ya. Jadi Ya. garapan jenengan Ke depannya. ke depannya adalah bagaimana selain pendataan UMKM ini akan masuk ke wilayah koperasi itu. Ya, koperasi mandiri. Sekarang anggotanya ada berapa UMKM di Kecamatan Tangerang tuh Pak Mufid? Data awal pada saat saya menjadi ketua, data mentah ya masih data mentah, di dalam grup WhatsApp aja Iya. terdata ada 100 anggota.
100 orang. Yang aktif membayar iuran per bulan itu 80. 80 orang. Jadi saya pada saat diamanahi jadi ketua itu mempunyai modal dasar anggota itu 100. Nah, 100 ini saya akan coba analisa lagi sekarang nih, aktif semua apa tidak. Maksudnya masih bangun apa udah ada yang separuh tidur atau yang separuh tinggal di luar Kecamatan Tangerang atau sudah tidak aktif. Ini sedang pendataan. Itu ya maaf nih mungkin boleh masih masukkan ya Pak Mufid ya. Jadi UMKM itu kalau sudah bentuk koperasi itu jangan bentuknya iuran. Iya, betul. Jadi cukup Betul. tabungan dan tabungan wajib. Betul. Nanti kita rubah. Iya. Nanti akan bisa kembali Karena lagi. kalau iuran itu hangus, habis. Iya, jadi enggak. Kadang orang berpikirnya sudah ngasih iuran digunakan untuk apa ini duitnya. Iya, Tapi makanya kalau akan berubah. berbentuk tabungan, Betul. ya itu namanya Jadi nanti bentuk tabungan. kalau sudah berbentuk koperasi itu sudah tidak ada lagi yang namanya iuran. Betul. Yang ada lagi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan ya. simpanan sukarela. Iya. Nanti dari situ kita menjadi modal koperasi untuk bergerak. Betul. Oke. Itu menarik itu. Tuh. Menarik. Jadi kalau hanya sifatnya iuran atau uang kas, banyak yang sedikit juga, banyak kan juga anggota kita ada yang julid juga ya bahasanya. Iya. Atau kepo gitu kan. Ini pengurus narikin uang dikemanain sih gitu kadang kan. begitu. Kita akan transisikan. Resikonya iuran begitu resikonya. Jadi kita baik pun masih dicurigai. Iya, ya, karena iuran. betul. Tapi kalau tabungan, Nanti mereka nggak tercatat bakal dengan curiga. Karena dia berpikir, ini memang uang saya kok, Iya. tabungan bisa balik lagi kan. Betul. Iya, nanti Pak ke Mufid, depannya akan kita perbaiki seperti Ini itu. Pak. UMKM itu, setelah sampean jadi ketua ini, seberapa besar kepedulian pemerintah khususnya Kota Tangerang untuk mendidik, membina teman-teman UMKM, khususnya di dinas Perindustrian, Indakop perdagangan, Indakop koperasi dan Iya, UMKM. iya, Indakop ya. Ya, kalau pemerintah Kota Tangerang itu sangat concern terhadap pengembangan UMKM. Rutin setiap waktu memberikan fasilitasi. Pendampingan, baik itu pendampingan fasilitasi dan bantuan modalnya juga ada. Gitu. Fasilitasi itu peningkatan kapasitas. Iya. Kapasitas SDM si pengusahanya, si pelaku usahanya dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Makanya masuk UMKM, anggota UMKM Kecamatan Tangerang itu salah satu fungsinya adalah manfaatnya selalu mendapatkan informasi dan ajakan untuk mengikuti pelatihan. Jadi kalau UMKM atau pelaku usahanya rajin, semangat, dia akan naik kelas, upgrade kan sekolah. Iya, betul. Di sekolah bagaimana manajemen usaha, bagaimana dia mendapatkan sertifikat halal, sertifikat perizinan produk, sertifikat mereknya dilindungi, haki. Itu fasilitas dari pemerintah semua. Gitu. Sampai mereknya pun nanti akan difasilitasi. Misalnya pakai ini, punya merek bakso Kimura Otsasi. Iya. Itu kalau misalnya saya pakai, Pak Kiai nuntut saya nggak punya alasan karena belum patenkan mereknya atau ciptaannya Bukan pakai itu belum dimerekin. Nah, bukan didaftarkan. jadi kalau saya pakai, Pak Kiai nggak ada hak untuk menggugat saya. Iya. Gitu. Nah, itu untuk menjaga itu pemerintah memfasilitasi bantuan hak paten merek pendaftaran gratis. Kalau bayar itu 3 juta. Saya ikut juga ya, saya dapat lolos. Jadi merek Madusila saya punya merek dagang namanya Madusila. Itu sudah dapat hak paten. Gratis dari pemerintah. Itu saya baru dengar itu ada Madusila. Sila kan begini itu. Itu dari mana inspirasinya? Sila itu nama putri saya. Nama putrinya. Nama putri saya yang meninggal, yang lahir waktu itu meninggal pada saat lahir. Namanya Sangrila Cinta Maharani Jamil, panggilannya Sila. Jadi untuk mengabadikan dia. Madu sila, madu khusus kiai yang bersila begitu. Jadi saya ini berkembang UMKM saya, usaha saya itu karena mengikuti forum UMKM Kecamatan Tangerang dan mengikuti setiap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Contoh, dari mulai mikro saya mendapatkan fasilitas bantuan. Saya salah satu mendapat bantuan dari Angkasa Pura. Dari pernah dapat bantuan? CS sebesar 20 juta untuk pengembangan. Teman-teman juga banyak UMKM Kecamatan Tangerang yang mendapatkan dana-dana CSR dari lembaga-lembaga BUMN, dari dan sebagainya. Itu dari forum UMKM informasinya. Itu yang pertama. Kedua, saya makin meningkat pengetahuan saya tentang berusaha dengan tentang produk itu dari
fasilitas pemerintah, mendapatkan fasilitasi halal gratis Oh, dari pemerintah. iya 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 iya. Kemudian dapat sertifikat keamanan pangan dari pemerintah yang berlaku seumur hidup. Oh, gitu. Itu. Terus kemudian mendapatkan fasilitasi, dan saya kan tadinya usaha mikro kecil kan nggak berbadan hukum Pak Kiai. Iya, 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 Sekarang saya punya PT perorangan. Jadi Madusila saya itu sekarang udah berbadan hukum. Yang tadinya hanya nama pribadi, sekarang sudah di badan hukumkan. Itu mendapatkan fasilitasi pembuatan PT perorangan gratis dari pemerintah juga. Oh, Jadi gitu. banyak fasilitas-fasilitas Oh, yang ditawarkan pemerintah kalau aktif di UMKM, di forum UMKM kecamatan masing-masing, terutama kecamatan Tangerang. Jadi kita bisa naik kelas. Berarti itu perlu kita sampaikan kepada Oh, iya. teman-teman sahabat-sahabat BBS yang punya usaha di UMKM. Yuk, belum mari bergabung. Yuk, mari Iya kan? bergabung. Belum bergabung di UMKM Kecamatan Tangerang. Yuk, mari segera bergabung. Di situ banyak fasilitas yang bisa didapat. Betul. Ya, mungkin itu diskusi kita Siap, Pak hari Kiai, ini. Bang luar Wafid. biasa. Kita sudah diskusi mulai dari Kalau dilanjutin bisa nambah lagi kopinya. Iya. Pak Kiai. nanti kita lanjutin di episode berikutnya. Siap, Di Pak episode Kiai. berikutnya kita akan Siap. mendiskusikan lebih detail tentang pendidikan, Baik, Pak Kiai. lebih detail tentang UMKM, Siap. lebih detail tentang koperasi. Siap. Kenapa? Karena memang kita dibatasi oleh waktu. Baik. Itu terima kasih teman-teman sahabat BBS. Pertama, hasil diskusi saya dengan Pak Mufid ini, jangan pernah merasa kecil hati bahwa masih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diambil, potensi yang diambil. Kalau nggak punya ijazah, bisa lewat PKBM. Kalau sudah punya usaha UMKM, belum bergabung, silakan bergabung untuk meningkatkan kualitas produksinya, ya kan? Kualitas dagangannya dan lain semacamnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Mufid Syukran. ya kehadirannya ya.